kepada diri saya pribadi dan jamaah beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kutip dari Al-Habib Adi bin Abdurrahman Al-Jufri an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala. Dari Abdullah bin Abbas atau dikenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu an, semoga Allah meridhai daripada keduanya, yaitu Abdullah dan juga Sayyidina Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, mal amalu fi ayyami afdalu minha fi hadhihi. Tidak ada satu amalan yang lebih afdal dikerjakan daripadanya pada hari ini. Maka para sahabat sahabat bertanya, walal jihad, dan juga meskipun orang berjihad ya Rasul? Qala walal jihad, juga orang yang pergi berperang, illa rajulun kharaja yakhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in. Akhrajahu Ibnu Bukhari. Kemudian dalam hadis lain juga, ma min ayyamin a'zama indallah, tidak ada hari di mana yang lebih diagungkan, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala ahabbu ilaihi, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ashr. Ya, seseorang melakukan pekerjaan di dalamnya kecuali yang dilakukan pada hari-hari 10 daripada bulan Zulhijjah. Fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Maka perbanyaklah oleh kalian di hari yang ke-10 ini, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dengan memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid. Kemudian dalam hadis lainnya juga bahwasanya amalan ibadah yang dikerjakan seseorang muslim di 10 hari pertama bulan daripada Zulhijjah itu lebih disukai Allah, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu alhamdulillah DKM mengajak kita kembali untuk bersolawat, mengajak kita kembali untuk bermunajat pada Allah taala di hari pertama bulan Zulhijjah ini, yang merupakan hari-hari yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana hari-hari ini dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 besok itu lebih disukai orang beribadah ketimbang kemarin. Kita baca selawat sekarang lebih disukai oleh Allah taala ketimbang kemarin. Kita berzikir, kita membaca Quran, kita sedekah di hari ini, di 10 hari ini, mulai hari ini sampai 10 hari terakhir besok, itu lebih disukai Allah Ta'ala, lebih dicintai Allah Ta'ala ketimbang kemarin. Karena inilah keistimewaan daripada Al-Ashru min Zulhijjah, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Allah memuliakan 10 hari. Yang pertama, Allah memuliakan 10 hari pertama bulan Muharram. Allah memuliakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan Allah memuliakan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Seseorang yang beramal, beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka sama seperti pahalanya seseorang beramal di dalam bulan Ramadan. Saking istimewa dan hebatnya orang beribadah pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Lalu, sebaik-baik amalan apakah yang harus dikerjain bagi seorang muslim untuk memperbanyak amal ibadah? Maka sebaik-baik amalan yang seorang muslim kerjakan adalah as-siyam, berpuasa. Bagi seseorang yang tidak berangkat ibadah haji, maka disunahkan sebaik-baik amalan adalah berpuasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu hadis qudsinya, seluruh amalan Bani Adam itu akan kembali kepada dirinya. Seluruh amal soleh umat manusia itu ketika beribadah akan kembali kepada dirinya. Illa saum, kecuali puasa. As-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajziyun fi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Tuh. Ibadah lain ada kategori-kategorinya, tapi kalau puasa hanya Allah langsung yang akan balas. Kenapa? Karena puasa merupakan ibadah sirriyah, ibadah yang hanya Dia dan Allah yang tahu.
Oleh karena itu, sebaik-baik amalan di 10 hari pertama bulan daripada Zulhijjah adalah asyam, berbanyak kita berpuasa. Dimulai pada hari sekarang nih, pas hari Ahad. Ahad itu hari pertama. Besok Isnin, hari kedua. Boleh terus sampai hari ke-9 daripada Zulhijjah. Nah, khusus kalau kita gak bisa puasa di 10 hari ini, 9 hari ini, jangan gak apa-apa. Hari pertama gak puasa, hari kedua gak puasa, ketiga sampai ke-6 gak bisa puasa, ke-7 gak puasa. Jangan sampai lepas hari yang ke-8, hari Tarwiyah. Jangan sampai lepas juga, lebih utama lagi adalah puasa pada hari Arafah. Man shoma yauma Arafah, siapa orang puasa hari Arafah, yukaffaru sanatul madiyah, diampunkan dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Bayangkan cuma 1 hari puasa doang, Allah ampunin setahun dosa kita. Tahun lalu atau tahun yang akan datang udah diampunin Allah Ta'ala. Saking istimewanya puasa tersebut. Mudah-mudahan di kesempatan daripada bulan mulia ini kita dapat memperbanyak amalan ibadah sebaik-baiknya. Jadi ibadah di bulan ini, di 10 hari ini dilipat gandakan pahalanya. Pun maksiat. Maksiat pun lebih begitu juga. Maksiat lebih digandakan lagi. Sama, dosanya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini lewat begitu aja, tidak kita ambil manfaat kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah, kemauan dan kemampuan untuk mengisi daripada ibadah bulan Zulhijjah ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita berdoa pada Allah Ta'ala, mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah afiatkan kita selalu, Allah sehatkan kita selalu. Ya, karena apa? Kalau pikiran-pikiran positif ada dalam diri kita, maka akan timbul daripada energi-energi yang positif. Jangan sampai lagi kita doa, ya Allah jauhkan saya, jangan sampai saya kena virus, jangan sampai saya kena sakit. Minta selalu afiat. Minta afiat, biar kita sehat. Udah, jangan sampai kita terkena daripada hal itu. Kalau kita sudah sehat afiat, otomatis terhindar daripada virus dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pelihara kita yang hadir di majlis, yang hadir di masjid, memakmurkan masjid, terhindar dari bala bencana. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang memakmurkan masjidlah yang akan dijauhkan oleh Allah Ta'ala daripada bala bencana. Ini sudah janji Allah melalui baginda Nabi SAW, bahwasanya Allah senantiasa menurunkan azab, bala, musibah kepada manusia kecuali orang-orang yang berkumpul dalam masjid dan berzikir memakmurkan masjid. Itulah akan terhindar dari bala musibah oleh Allah Subhanahu. Ini Nabi yang ngajarin. Ini Nabi, ada hadisnya, bukan saya sendiri, tapi Nabi yang berperan seperti itu. Mudah-mudahan orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang hadir rutin ke masjid senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.